ada tetangga ya, kita menjalin hubungan baik dengan tetangga. Akan tetapi kenapa rumah kita itu tidak ada yang mau mengunjungi, ataupun kerabat kita, saudara kita, itu termasuk ciri-cirinya. Karena itu aura rumah itu menjadi kurang baik ya, ataupun auranya itu menjadi negatif bagi orang lain yang melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel, dan seperti biasa ya, kita akan membahas sesuatu yang kemarin beberapa ya itu DM ke Instagram saya. Ini pembahasan kita ini adalah beberapa teman kita yang sedang mengalami kalau yang banyak ini sebenarnya ada di teman kita yang mempunyai usaha, dan ini juga, tapi ada beberapa juga yang kemarin merasakan pembahasan kita ini di rumah juga. Nah, kemarin ada beberapa yang tanya ke saya gitu, kalau kita terkena kiriman seperti itu, agar rumah kita ataupun usaha kita itu mempunyai pagaran gaib, itu buatnya sendiri itu bisa nggak Mas Kur, seperti itu. Lalu saya jawabnya ya, insya Allah nanti di konten saya bagikan tipsnya seperti apa, agar nanti juga sobat Maskur Channel yang mempunyai usaha yang disalahi orang, ataupun rumah juga yang dikirimin orang, itu ada pagaran gaibnya seperti itu. Jadi agar kiriman itu tidak bisa masuk ke dalam rumah ataupun masuk ke dalam usaha kita seperti itu. Nah, bila kita membahas tentang kiriman seperti itu, caranya itu sebenarnya ya, kemarin itu mungkin di video kita yang lama, yang bahaya dan cara menangkal santet itu sebenarnya ada beberapa ya, itu yang bisa juga dilakukan di rumah, itu juga cukup mudah juga. Seperti kemarin mungkin seperti menanam bambu kuning, lalu juga menanam tebu ireng ataupun tebu hitam. Kemarin juga beberapa ya, seperti memelihara kucing dan sebagainya, itu sebenarnya bisa untuk menangkal santet masuk ke dalam rumah. Akan tetapi ini tanaman ataupun hewan tadi itu sebenarnya ada kelemahan juga ya, seperti kalau ada kiriman seperti itu, seperti tebu ataupun bambunya tadi mati gitu ya, mati ataupun layu, dan kita harus memperbarui lagi seperti itu. Bahkan juga kemarin ada beberapa kasus yang udah mengikuti saran saya ya, seperti beberapa menanam pohon, menanam tadi ya tebu dan bambu itu, bahkan juga memelihara kucing. Itu setiap ada kiriman itu tanamannya mati, layu, bahkan hewan peliharaannya kucing itu pun secara mendadak itu mati gitu ya teman-teman ya. Jadi itu seperti kalau ada sihir yang masuk ataupun kiriman yang masuk itu kena di pagaran itu. Nah, kita di sini nanti akan membahas bagaimana ya kita membuat pagar gaib yang kokoh, yang itu medianya itu mungkin saya spill sedikit ya, itu menggunakan telur angsa yang gagal menetas. Nah, nanti ada caranya, saya bagikan ke teman-teman. Teman-teman juga bisa nanti nyari bahannya dan juga bisa meritualkan sendiri di rumah ataupun di tempat usahanya. Nah, mungkin sebelum saya memberikan tipsnya, ini mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu ataupun masih bertanya ya, ciri-cirinya kalau terkena kiriman ataupun santet itu seperti apa. Nah, ini juga sebenarnya kalau di usaha itu sudah saya bahas juga. Seperti kalau warung itu
buka, akan tetapi ada konsumen yang ke situ melihatnya itu tutup. Itu salah satu cirinya. Kalau untuk ini kita membahas yang usaha dulu ya. Dan juga yang kedua seperti makanan cepat basi, walaupun itu habis masak ya, tetapi tiba-tiba cepat basi. Bahkan di kasus yang sebelumnya itu ada beberapa hewan ya yang seperti ulat itu yang muncul dari olahan masakan seperti itu. Dan juga ada juga yang omsetnya menurun drastis seperti itu. Juga banyak yang sebelumnya rame ataupun stabil itu mendadak sepi juga ada. Dan ini kalau untuk rumah ini ada beberapa cirinya ya teman-teman ya. Jadi kalau rumah terdapat ataupun kena kiriman santet itu, ini ada sekitar 14 ciri ya teman-teman ya. Nah kalau yang usaha tadi ada hanya beberapa ciri tadi ya yang saya sebutkan. Kalau di rumah ini ada beberapa ciri ya teman-teman ya. Jadi ini Sobat Masku Channel bisa menyimak ya cirinya itu apa saja. Dan ini saya bacakan ya teman-teman ya, ini yang pertama ataupun yang di urutan 1 yaitu bahwa panas di rumah. Nah ini teman-teman juga bisa merasakan ya, bahkan di rumah itu sudah ada kipas, bahkan sudah ada AC, akan tetapi kita masih merasakan ya hawa panas yang bahkan ini munculnya itu secara tiba-tiba tanpa sebab, pun di rumah sudah ada kipas angin dan AC. Ini ciri yang pertama ya teman-teman ya. Dan ciri yang kedua yaitu tamu merasa enggan berkunjung ke rumah kita. Ini juga salah satu ciri juga. Misalkan ada tetangga ya, kita menjalin hubungan baik dengan tetangga, akan tetapi kenapa rumah kita itu tidak ada yang mau mengunjungi, ataupun kerabat kita, saudara kita, itu termasuk ciri-cirinya. Karena itu aura rumah itu menjadi kurang baik ya, ataupun auranya itu menjadi negatif bagi orang lain yang melihatnya. Jadi ketika tetangga ataupun kerabat itu melihat rumah kita itu merasakan kalau rumah kita itu beraura negatif atau kurang baik, jadi enggan berkunjung ke rumah kita seperti itu. Nah di urutan yang ketiga yaitu rumah tampak kotor. Nah walaupun ya ini si pemilik itu sudah tiap hari mungkin menyapu, mengepel, membersihkan ya, halaman rumah juga tidak ada sampah yang berserakan. Tetapi kalau rumah yang terkena kiriman ini itu kalau dilihat dari luar tuh tampak kotor, padahal ya pemiliknya itu sudah memastikan kalau itu rumah kita bersih. Dan ini kelihatan oleh orang lain sehingga menjadi tanda terkena kiriman seperti itu. Jadi ini yang bisa menilai ataupun yang bisa melihatnya itu adalah tetangga kita ataupun kerabat kita. Nanti kalau ada informasi ataupun ada omongan yang kok rumahnya itu tampak kotor ya, dari luar itu dilihat itu kotor, padahal kita tiap hari sudah membersihkan rumah kita, itu termasuk salah satu ciri kalau rumah itu ada kiriman santetnya seperti itu. Nah kita berlanjut ke urutan yang keempat, yaitu emosi keluarga tak terkontrol. Nah ini di sisi lain tadi hawanya yang panas, ini juga membuat seisi rumah ataupun keluarga itu gampang emosian seperti itu. Nah ini santet yang dikirim itu bertampak emosi pada tiap anggota keluarga. Nah ini jadi mungkin bisa setiap di keluarga yang terkena itu, misalkan ada hal yang sepele itu seperti anak ataupun mungkin kalau teman-teman yang Sobat Masku Channel yang mempunyai orang tua dan masih tinggal di satu rumah, itu orang tua kita seperti sedikit masalah itu menjadi emosian seperti itu.
Selain juga tadi hawanya panas juga ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kelima yaitu rumah tampak seram atau rumahnya itu tampak menyeramkan. Nah, ini walaupun pemilik rumah itu menganggap rumahnya biasa ya, tidak menyeramkan, akan tetapi ini juga sama seperti yang tadi ya, tampak kotor itu yang nanti bisa menginformasikan kepada kita, yaitu kalau nggak tetangga ya teman ataupun kerabat. Nanti kalau ada informasi ataupun ada omongan juga, selain tampak kotor ataupun kok rumahnya sekarang jadi tampak menyeramkan, itu juga menjadi salah satu ciri kalau rumah itu ada kirimannya, seperti itu. Nah, di urutan berikutnya ya, yaitu di urutan ke-6, yaitu terjadi hal aneh di rumah. Nah, ini poin penting juga. Ini kemarin ada yang memberi informasi ya pada saya, kalau di rumahnya itu aneh gitu. Terus saya bilang anehnya seperti apa? Lah, aneh di sini seperti kalau ada benda itu ya, dia menyebutnya itu bendanya itu tidak ringan, akan tetapi tidak ada yang menyentuh ataupun tidak ada angin, benda itu jatuh sendiri. Nah, itu salah satunya itu. Jadi terjadi hal aneh di rumah itu kalau ada benda yang tidak disengaja disenggol ataupun tidak ada angin itu jatuh sendiri. Itu menjadi salah satu ciri ya, ataupun ini juga ini ada tambahan juga kalau di sini, yaitu suara benda jatuh di plafon rumah, itu juga bisa. Kalau teman-teman mungkin pernah ya sesekali itu kok ada seperti lemparan kerikil atau batu itu yang terutama di malam hari, itu bisa jadi pertanda kalau rumah itu ada kiriman, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut. Ini berarti yang keurutan ke-7, yaitu penghuninya ataupun anggota keluarga kita itu sering sakit. Nah, sakit di sini bahkan yang menjurus ya, ataupun menjurus untuk kiriman, yaitu sakitnya itu tidak wajar. Nah, ini sakit tidak wajar ini seperti kita merasakan sakit lalu diperiksakan gitu ke dokter. Lah, anehnya di klinik ataupun di rumah sakit gitu, dokter ini tidak bisa menyebutkan ini sakitnya apa, seperti itu. Nah, itu yang jadi poin penting ataupun ini yang sering terjadi, seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasakan seperti itu, ini bisa dikatakan waspada ya, karena itu salah satu poin penting kalau rumah kita itu ada yang mengirim, seperti itu. Di urutan selanjutnya yaitu di poin penting juga ini, yaitu bau busuk di rumah. Nah, ini juga beberapa kali ya, ini saya menemui kasus juga, itu ciri-cirinya ini tiba-tiba ada bau busuk yang menyengat, walaupun itu misal dicari ya itu nggak ada sumbernya, dan itu tidak berlangsung lama, hanya mungkin kita duduk ataupun sedang santai di rumah, tiba-tiba tercium bau busuk. Itu salah satu ciri kalau rumah itu ada kiriman santet ya. Nah, lalu di urutan ke-9, ini sama seperti kalau yang tadi kita bahas, yaitu kiriman kalau di usaha ataupun di warung, seperti itu, yaitu makanannya cepat basi. Ini sama teman-teman ya, jadi kita tidak lama memasak sebuah makanan, itu makanannya cepat basi. Ini menjadi salah satu poin penting juga bila rumah kita itu ada kiriman dari luar gitu ya, kiriman santet ya. Itu salah satu cirinya juga yang menjadi poin penting. Nah, kita lanjut di urutan ke-10, yaitu ada gangguan jin. Ini juga belum lama yang membuat saya membuat konten ini, karena ada gangguan jin ini yang di urutan ke-10 ya. Nah, gangguan jin ini seperti apa? Yaitu merasa di rumah itu ada yang mengawasi, ataupun mungkin kalau sudah pasti yaitu kalau ada penampakan, seperti itu. Nah, ini salah satu ataupun poin penting yang bisa mungkin menjadi ini ya, tanda bahwa
rumah kita itu ada kiriman seperti itu. Nah, lalu juga ini, kalau ini mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, kalau santet itu seperti apa, yaitu adanya kilatan cahaya. Nah, kilatan cahaya di sini itu seperti yang beberapa pernah dibahas ya, ataupun ini sudah menjadi umum gitu, yaitu ada seperti di atap rumah itu ada bola api. Nah, ini jelas kalau ada kiriman itu salah satunya masuk ke rumahnya itu menggunakan media bola api ini. Itu kalau mungkin ada tetangga yang melihat ataupun kita sendiri yang melihat, itu saya pastikan rumah itu ada kiriman santet seperti itu. Lalu di urutan ke-12 ini sering kesurupan ya, walaupun ini kasusnya kalau misal sudah kesurupan ini tidak banyak ya, akan tetapi ini menjadi salah satu ciri kalau rumah itu ada yang mengirim seperti itu. Nah, baik, kita lanjut, yaitu di urutan ke-13, yaitu sering mimpi buruk. Nah, sering mimpi buruk di sini, ini saya contohkan ya teman-teman ya. Mimpi buruknya itu seperti dikejar setan ataupun dikejar binatang buas seperti itu. Nah, ini termasuk salah satu cirinya. Nah, ini mimpi buruk ini bisa, kalau menurut saya ini beberapa kali ya. Jadi mungkin intensitasnya itu sering. Kalau mimpi dikejar setan ataupun kita dikejar hewan buas ya, hewan buasnya itu simbol-simbol setan. Nah, ini simbolnya itu ada seperti cicak, ada ular berwarna hitam, ataupun juga anjing juga bisa. Itu kalau dikejar itu berarti itu salah satu ciri kalau ada kiriman santet masuk ke rumah kita seperti itu. Dan yang di urutan ke-14 ataupun yang di urutan terakhir, yaitu tiba-tiba ya ini teman-teman ya, ditemukan binatang yang nggak lazim untuk masuk ke rumah. Nah, hewan tak lazim itu apa saja? Yaitu seperti ada kelelawar yang tiba-tiba masuk, lalu ada kalajengking, terus ada ular hitam, dan juga mungkin yang kebanyakan kasus yaitu ada hewan kaki seribu. Itu adalah tanda ya, ataupun ini mungkin sedikit tambahan ya. Jadi media untuk mengirim selain menggunakan bola api tadi yang saya ceritakan, yaitu bisa juga menggunakan media hewan juga. Nah, ini terutama ya yang sering terjadi yaitu kemasukan kaki seribu yang itu mungkin jumlahnya banyak, ataupun yang biasanya kita tidak ada itu tiba-tiba ada ataupun masuk. Nah, itu menjadi tunggangan ya, ataupun media untuk mengirimkan santet itu ke rumah kita seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman, ke-14 ciri gitu kalau ini ada kiriman santet yang masuk ke rumah kita. Nah, ini kita masuk ke topik utama ya, yaitu bagaimana membuat pagar gaib agar tidak ada kiriman yang masuk ke rumah ataupun tidak ada yang masuk ke usaha kita seperti itu. Nah, ini saya bacakan ya teman-teman, dan teman-teman bisa simak ya apa saja bahan yang dipersiapkan dan juga nanti tata caranya seperti apa. Ini sebenarnya bahannya cukup mudah ya. Saya yakin ini di daerah teman-teman juga pasti ada dan bisa dilakukan sendiri gitu. Jadi tanpa kita mohon maaf ke dukun ataupun ke orang yang dipercaya bisa. Akan tetapi ini saya berikan tips untuk dilakukan sendiri di rumah. Nah, bila teman-teman sudah merasakan tadi ya ke-14 ciri tadi dan juga beberapa ciri yang diusaha, selain yang sebelumnya seperti menanam pohon bambu ataupun pohon tebu ireng itu ya, ini menurut saya pagar gaib yang cukup kuat ya, yang susah ditembus juga, yaitu media utamanya yaitu
memakai telur angsa yang gagal menetas seperti itu. Nah, bahannya ini ada 4 ya teman-teman ya. Ya 5 dengan telurnya. Yang pertama yang jelas ya, siapkan telur angsa yang gagal menetas. Lalu yang kedua, siapkan kembang setaman ataupun bunga setaman ya. Nanti teman-teman kalau di daerahnya ada yang jual bunga, bisa langsung bilang aja ke ibunya yang penjual bunga untuk meracikkan bunga setaman seperti itu. Lalu yang bahan berikutnya yaitu kemenyan. Nah, kemenyan ini ada Arab, ada Jawa. Saya sarankan ini untuk kemenyan Jawa ya. Nanti teman-teman tinggal bilang aja ya kalau kemenyannya itu kemenyan yang Jawa. Nah, di selanjutnya yaitu ada minyak wangi. Tetapi ini minyak wanginya yang non alkohol ya teman-teman ya. Di penjual bunga juga ada. Nanti bilang aja beli minyak wangi tetapi yang non alkohol gitu ya. Dan juga yang terakhir yaitu kain putih. Nah, kain putih di sini tidak harus kain kafan ataupun kain mori. Yang penting kain berwarna putih. Akan tetapi kalau misal teman-teman beli satu ini ya di warung ataupun di toko bunga itu, kalau menurut saya sekalian beli kain mori aja ya, karena harganya juga nggak mahal, murah itu. Kain putih ini nanti kalau misal kelebaran itu bisa dikira-kira aja ya teman-teman. Kalau saya biasanya membuat itu sekitar mungkin 50 cm kali 50 cm itu udah cukup seperti itu. Nah, kalau sudah mendapatkan kelima bahan tadi teman-teman ya, ini bisa dilakukan sehabis sholat fardu, ataupun kalau saya ini biasanya melakukannya selepas sholat maghrib ya teman-teman ya. Yaitu mungkin sebelum melakukan ini kita sucikan badan dulu ya. Kita ambil air wudhu dulu, lalu kita membawa bahan tadi ke biasanya ke tempat sholat ataupun di suatu ruangan ya teman-teman. Lalu duduk bersila dengan alaskan sajadah ataupun bisa kain yang lainnya. Itu yang pertama tadi ya, kain putihnya itu direntangkan dulu. Yang urutan pertama yaitu rentangkan kain yang tadi, yang kain putih ataupun kain mori tadi, lalu dibacakan tasbih sebanyak 33 kali. Setelah dibacakan tasbih 33 kali, itu ditiupkan 3 kali ke kainnya seperti itu. Nah, setelah ditiupkan 3 kali tadi, lalu ini bahan utamanya itu telurnya itu ditaruh di tengah-tengahnya, di tengah-tengah kainnya tadi. Lalu bacakan syahadat sebanyak 33 kali juga. Nah, setelah dibacakan syahadat sebanyak 33 kali, juga sama ditiupkan ke telurnya itu sebanyak 3 kali. Setelah itu telurnya ini ditaburi kembang ya, ataupun ditaburi bunga setaman tadi, ditaburkan ke telurnya itu. Lalu dibacakan sholawat adrikiyah. Nanti teman-teman bisa searching ya, sholawat adrikiyah itu bacaannya seperti apa. Itu tidak panjang juga dan masih sama, itu dibacakan sebanyak 33 kali, lalu ditiupkan 3 kali juga. Nah, setelah ditaburi kembang dan dibacakan sholawat adrikiyah, lalu ditaburi kemenyan tadi ya teman-teman, yang kemenyan Jawa tadi ditaburkan. Jadi kemenyan di sini biasanya kan itu masih berbentuk batu ataupun menggumpal seperti itu. Nah, teman-teman sebelum melakukan ritual ini itu dihaluskan terlebih dahulu. Jadi menyanyi itu dibuat halus seperti contohnya itu seperti garam. Nah, jadi nanti kalau sudah bunganya ditaburkan lalu dibacakan sholawat, nah nanti kemenyannya ini ditaburkan ke bunga dan telurnya seperti itu. Nah, ditaburi kemenyan tadi itu dibacakan Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, lalu Al-Falaq 11 kali, Anas 11 kali, lalu sama ya ditiupkan 3 kali.
Nah, bila sudah ditaburi kemenyan dan dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, lalu teteskan minyak wangi tadi ya teman-teman ya, minyak wangi yang non alkohol tadi. Setelah diteteskan itu dibacakan doa Nabi Yunus ya. Teman-teman juga pasti sudah tahu ya, doa Nabi Yunus itu bila yang belum tahu nanti bisa searching juga. Doanya sangat pendek dan itu manfaatnya banyak sekali. Nah, setelah ditetesi minyak wangi dan dibacakan doa Nabi Yunus, setelah itu di ikatan pertama, jadi kainnya itu berbentuk persegi 4 seperti ini ya. Itu dari ujung sini sama ujung sini itu ditali. Nah, di tali ataupun di ikatan pertama ini dibacakan ayat kursi sebanyak 11 kali. Lalu masih sama ya, ditiupkan ke medianya itu 3 kali juga. Setelah itu kalau sudah diikat sini sama sini ataupun ikatan pertama, lalu di ikatan kedua di sini dan di ujung yang sebelah kanan, itu teman-teman di ikatan kedua ini dibacakan doa Nurbuat. Nah, ini doa Nurbuat ini juga teman-teman bisa searching juga. Doa Nurbuat ini dibaca 3 kali, lalu ditiupkan juga 3 kali. Nah, setelah diikat semuanya, ini sudah selesai ya teman-teman ya bacaannya. Dan yang terakhir yaitu waktu dikuburkan ke, kalau rumah mungkin di depan rumah ataupun usaha juga bisa di depan usahanya ya. Yang terpenting ini masih di wilayah bangunan. Itu teman-teman menggali tanah untuk dikuburkan medianya ini dengan kedalaman itu sejengkal tangan teman-teman ya. Jadi nanti setelah menggali teman-teman bisa diukur sendiri sejengkal tangan seperti itu. Lalu dengan hajat teman-teman sendiri ya, seperti dengan media ini agar ini menjadi pagar gaib, tidak ada kiriman yang berhasil masuk seperti itu. Lalu bismillah dikuburkan di tanah yang tadi sudah digali seperti itu. Nah, itu cara untuk membuat pagar gaib dari media telur angsa yang gagal menetas. Mungkin buat teman-teman yang nanti masih kurang jelas, bisa diulang videonya ataupun bisa DM ke Instagram saya. Nah, mungkin juga buat teman-teman ya yang kesulitan mungkin terutama itu di telurnya ya, karena telurnya ini tidak semuanya mungkin di wilayah teman-teman ada. Kalau teman-teman yang mempunyai usaha ataupun di rumahnya itu ada ciri-ciri tadi terkena kiriman dan pengen mungkin saya pengennya langsung menggali tanah aja ataupun langsung menguburnya aja, nanti bisa saya bantu teman-teman untuk mencarikan bahan dan saya ritualkan di rumah. Jadi nanti mungkin saya kirim ke rumah teman-teman tinggal ngubur medianya aja. Itu nanti bisa saya bantu. Teman-teman bisa DM ke Instagram saya seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.